Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Aku sangat tertantang untuk membersihkan toilet umum. Nah, ini tuh berangkat dari pengalaman bepergian waktu kemarin. Di jalan itu aku sempat singgah di salah satu toilet umum dan itu kotor banget, dari mulai gayungnya, embernya, sampai keadaan keramiknya. Nah, aku jadi teringat sama toilet yang ada di pondok pesantren. Begini kondisinya, ternyata memang sama-sama kotor, tapi yang itu lebih parah. Nah, ini kondisinya mau aku bersihin ya teman-teman. Cara membersihkannya itu sebenarnya mudah, hanya memerlukan alat-alat yang sederhana yang ada di rumah. Aku menggunakan 2 bungkus sitrun, kemudian sabun cuci piring, dan ditambah cuka makan. Nah, untuk aturannya ataupun ukurannya itu dikira-kira saja, karena aku mau membersihkan 4 toilet umum sekaligus, jadi aku gunakan sebanyak ini. Nah, yang pertama yang mau aku bersihkan adalah gayung. Gayung ini sebenarnya nggak terlalu kotor, bisa digosok-gosok biasa. Tapi kalau misalkan hanya menggunakan gosokan biasa itu kayaknya lama banget ya teman-teman. Nah, ada yang lebih parah dari ini sampai menghitam gitu. Nah, kalau yang seperti menghitam itu bisa kita rendam dulu semalaman atau 1 jam aja udah cukup. Untuk gayung-gayung ini tidak terlalu parah, jadi langsung aja aku olesin menggunakan kuas. Dioles-oles begini aja udah langsung rontok, apalagi kalau misalkan direndam semalaman. Nah, ini terbilang mudah ya teman-teman, karena memang aku juga suka membersihkannya walaupun tidak rutin. Ini karena ditinggalkan selama 1 minggu, kemarin tuh berangkat ke Jawanya selama 5 hari, dan memang dari situ juga udah berbulan-bulan sih ini nggak dibersihin, sekitar 1 bulanan lebih gitu, makanya gayung udah ada kotoran-kotoran seperti ini. Nah, ini tuh lumut yang lama kelamaan nanti bakal berubah jadi hijau. Setelah hijau nanti bakal berubah jadi hitam. Kalau udah hitam itu yang susah untuk dibersihkan. Jadi untuk teman-teman di rumah, kalau misalkan punya gayung jangan dibiarkan sampai berlumut, sampai menghitam. Kalau udah ada lendir-lendirnya langsung aja kita cuci. Nah, ini mencucinya pun sangat mudah, dioles-oles kayak gini udah langsung bisa hilang ya teman-teman. Kalau pengen cepet ini bisa digosok-gosok menggunakan spons. Jangan lupa bagian belakangnya juga sama, pokoknya ember luar dalamnya juga harus bersih ya teman-teman. Dan ini cuka makan sama sitrunnya itu cepet banget ngangkat kotoran-kotoran, jadi sifatnya itu kayak keset gitu ya. Ini bisa juga dipakai untuk keramik. Pokoknya nanti aku bakal memperlihatkan juga bagaimana cara membersihkan kerak yang ada di toilet jongkok. Jadi di toilet jongkok itu kan biasanya suka diinjak, apalagi yang nginjaknya menggunakan sendal, itu bakalan cepat kotor. Nah, dengan alat-alat sederhana seperti ini, dengan deterjen yang sederhana yang ada di rumah aja itu udah bisa ya teman-teman. Jadi gak perlu ada alasan untuk membersihkan kamar mandi gak punya sabunnya, gak punya deterjennya, karena ternyata memang dengan sabun cuci piring, sitrun, itu sitrun biasanya ada di warung-warung ya. Atau kalau misalkan teman-teman kesulitan mencari sitrun, teman-teman bisa membelinya di toko bahan-bahan kue, karena sejatinya sitrun itu memang diperuntukkan untuk salah satu bahan pembuat kue. Ini adalah hasilnya, gayung-gayung yang tadi berlumut sekarang udah kinclong, udah langsung bersih, sekali oles gitu udah langsung. Ember juga sama, ini yang tadinya ada lumut-lumutnya, ada warna kuning-kuningnya, ini udah kinclong, udah keset. Pokoknya bukan cuma kinclong ya, tapi ini udah keset luar sama dalamnya. Ini lanjut aku mau membersihkan untuk bagian kamar mandi, karena tadi ada sisa dari air panas. Jadi teman-teman, tadi tuh aku menggunakan air panas ya. Dan air panas ini bisa membuat sitrun jadi lebih cepat larutnya. Ini caranya, kita oles-oles dulu. Untuk sabun yang sudah kita racik, kita masukin ke wadah tadi, dioles-oles aja dulu.
Kalau nodanya itu bandel, nanti baru beberapa menit kemudian kita gosok. Nah, untuk menggosoknya di sini aku punya alat lain, yaitu amplas halus ya teman-teman. Jangan yang kasar, kita pilih yang halus aja, digosok-gosokkan. Nah, ini amplas ini bisa membantu untuk mengangkat kotoran-kotorannya. Jadi kalau tadi citron, cairan yang tadi sabun, citron, cuka makan itu bisa melunakkan kotoran yang membandel. Nah, untuk amplasnya ini bisa langsung mengangkat. Percaya deh, yang asalnya toilet udah kotor banget, udah berkerak, kalau digosok-gosok kayak gini bisa langsung kayak baru lagi. Nah, ini buktinya ya teman-teman. Dan sebaiknya menggunakan sarung tangan, karena aku di rumah gak bawa sarung tangan, aku tuh lupa. Bisa menggunakan kantong plastik atau apa saja. Kalaupun menggunakan tangan, langsung segera dicuci ya tangannya, jangan diikutin. Nah, ini aku langsung gosok-gosok untuk bagian toiletnya. Jadi beginilah cara membersihkannya. Setelah itu kita siram-siram. Jadi jangan punya anggapan membersihkan toilet itu hal yang menjijikkan. Justru lebih menjijikkan lagi kalau misalkan toiletnya itu kotor ya teman-teman. Dan ini aku ulang-ulang berkali-kali karena bukan cuma supaya bersih, tapi supaya kuman-kuman yang ada itu pada mati semua. Nah, ini tuh disikat-sikat terus, bisa menggunakan sikat yang pendek atau sikat yang tinggi seperti ini. Setelah itu kita siram dan bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini keramiknya langsung keset, langsung bersih. Padahal dengan bahan-bahan yang sederhana saja. Nah, untuk bagian belakang ember atau bawah ember juga sama aku bersihin. Semuanya aku gosok-gosok. Nah, untuk perhatian, jadi keramik ini kan warnanya nggak putih. Sebaiknya memang jangan menggunakan citron. Jadi kalau kita menggunakan citron, nanti bakal ada bekas-bekas noda putihnya gitu ya teman-teman. Nah, aku sendiri nyesel sebenarnya dulu waktu pembangunan kamar mandi ini, kenapa nggak mengusulkan untuk menggunakan keramik putih. Keramik putih itu cepat kotor, tapi dibersihinnya itu mudah banget. Kalau keramik yang warna coklat kayak gini, memang keramiknya itu nggak terlihat kalau kotor. Justru yang tidak terlihat itu yang bahaya ya, karena kotornya itu tersembunyi kuman-kumannya. Nah, tapi bisa kita bersihin. Walaupun keramiknya warna kayak gini, tenang saja ya teman-teman, ini juga bisa bersih kok. Tentu saja asal kita rajin merawatnya. Untuk kamar mandi yang ada di masjid di pondok pesantren ini memang jarang aku bersihin karena aku masih tinggal di rumah yang lama. Jadi sebenarnya kita mau segera pindah ke pesantren itu ya biar keurus semuanya. Tapi ya sekarang bingung juga karena rumah lama, sayang kalau misalkan ditinggalkan. Makanya kita ada rencana buat ngejual rumah gitu biar nanti bisa ngebangun sedikit-sedikit buat di atas dan juga bisa tinggal di pesantren untuk seutuhnya gitu, bukan kayak sekarang. Kalau sekarang itu bolak-balik. Nah, ini adalah hasil dari bersih-bersih aku hari ini. Toilet jongkoknya udah bersih, terutama di bagian kerak tempat pijakannya udah kinclong ya teman-teman, udah enak dipandang, pokoknya udah nyaman banget kalau misalkan bersih kayak gini. Meskipun ini toilet umum, tetap harus dijaga kebersihannya. Satu kamar mandi selesai, aku berpindah ke kamar mandi berikutnya. Jadi di sini tuh ada 4 kamar mandi untuk laki-laki sama untuk perempuan. Nah, untuk yang laki-laki di sebelah sana, jadi ada saudara yang bantuin gitu ya teman-teman. Jadi nggak sendiri bersih-bersih ini, ada berdua. Nah, ini aku gosok-gosok lagi untuk bagian toiletnya. Aku menggunakan plastik gitu ya teman-teman. Baru nemu ini plastiknya, bukan dari tadi menggunakan plastik. Nah, ini digosok-gosok kayak gini aja udah mudah banget kalau misalkan udah kita rendam menggunakan sabun yang tadi. Jadi kalau bisa sejam sebelum kita sikat-sikat atau setengah jam
sebelum kita sikat-sikat itu dioles-oles dulu gitu ya teman-teman, supaya kotorannya itu bisa melunak. Nah untuk bagian dindingnya juga sama, ini tuh kotor walaupun tidak terlihat kotornya. Jadi kalau yang putih itu kelihatan kotornya, itu kelihatan nempel-nempelnya. Jadi yang coklat kayak gini nggak kelihatan, tahu-tahu dari kejauhan itu kelihatan berbeda antara yang atas sama yang bawah. Nah ini di pinggir-pinggir atas bagian deket keran air itu tuh udah ada lumut-lumutnya, udah ada warna ijo-ijo gitu ya. Nah ini keramik sebenarnya jangan terlalu lama tidak dibersihkan. Kalau udah lumutan susah banget ya teman-teman. Nah ini penampakan keramik yang sudah dibersihkan udah berbeda dari yang tadi. Kalau tadi tuh udah ada warna kuning-kuningnya di bagian bawah. Nah sekarang udah terlihat bersih. Dan memang ini kameranya lumayan jernih gitu ya teman-teman. Jadi bisa melihat secara detail. Walaupun pada kenyataan ini lebih bersih loh. Di kamera itu kelihatan noda-noda yang kuning-kuningnya sedikit itu masih kelihatan. Sebenarnya kalau kita lihat langsung ini benar-benar bersih. Nah lanjut ini ke bagian luarnya, sama ini juga udah pada berkerak untuk bagian bawahnya, karena memang ya dipergunakan saja, jarang dibersihkan. Ini aku mencoba menggosok-gosoknya menggunakan sabun ditambah cuka makan. Cuka makan ini memang sangat bermanfaat kalau misalkan untuk membersihkan keramik gitu ya teman-teman. Keramik rumah juga bisa mengepelnya menggunakan cuka makan. Jadi langsung keset bersih, gak ada bau amis. Nah kalau untuk ngepel di keramik di dalam rumah itu teman-teman bisa memasukkannya ke dalam air di ember. Nah di embernya itu cukanya hanya 3 tetes atau 4 tetes gitu, jangan terlalu banyak biar enggak bau. Setelah itu baru kita peras si air kain pelnya, kemudian kita pel ke seluruh lantai. Hasilnya pokoknya bisa dirasakan sendiri deh. Nah, di sini aku juga lagi cari cara bagaimana caranya yang datang ke kamar mandi ini biar nggak pakai sendal gitu ya. Sendalnya itu biar dicopot. Apa nanti kita pagar kemudian masuknya itu lewat halaman masjid yang udah di keramik. Otomatis kan sendal atau sepatunya ditaruh di belah bawahnya keramik gitu ya teman-teman. Nah, kalau sekarang aku suka menjumpai mereka yang datang ke sini tuh pakai sendal. Nah, sendal itu yang bikin cepet kotor ke keramik, terutama keramik yang bertekstur kayak gini. Jadi si tanah-tanahnya itu nempel gitu ya teman-teman. Kalau yang keramik yang tidak bertekstur kayak yang putih, nah itu bisa dibersihin cepat. Disiram pakai air aja kotorannya bisa hilang. Tapi kalau yang bertekstur kayak gini harus disikat-sikat. Ini udah aku sikat, udah aku bersihin dan ternyata ini hasil akhirnya lumayan ada kemajuan walaupun nggak terlalu kinclong banget gitu ya teman-teman. Ini udah alhamdulillah udah sangat bersih sekali. Nah kita lihat bagaimana di dalam kamar mandinya jadi seperti ini. Pokoknya ini nyaman banget, nggak ada bau-bau di sini. Pokoknya bersih dari mulai dindingnya, keramiknya ini tuh nggak ada warna-warna kuning, nggak ada lumut-lumut kayak gitu. Nah untuk bagian atasnya itu tuh bukan kuning lumut tapi kayaknya bekas cat gitu ya teman-teman. Nah kalau yang untuk keramiknya lumayan bersih untuk bagian dalam. Kita berpindah ke bagian luar. Kita lihat di selokan ini juga udah bersih ya teman-teman. Tadi tuh ada lumut-lumutnya, sekarang udah lumayan berkurang. Ini aku pel dari mulai atas sampai bawah karena tadi airnya itu kemana-mana.
Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini membersihkan toilet umum, toilet masjid yang ada di pondok pesantren udah hampir selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.